Shalom, selamat pagi. Tuhan memberkati dimanapun Anda berada, ya Jemaat Agape, khususnya bagi Jemaat Agape pada hari ini. Kita kembali lagi bersama, yaitu beribadah secara online ataupun beribadah atas talian. Nah, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, ya kita tahu bahwa dalam seminggu itu ada 7 hari. So dalam 7 hari itu, hari yang ketujuh adalah harinya Tuhan. Ya. Pada hari ini, sebelum kita memulakan dan masuk dalam pujian penyembahan, saya ingin membawa sedikit kata-kata, ya, sepatah dua kata melalui firman Tuhan, ya, memandangkan kita beribadah pada hari ini, beribadah pada hari yang ketujuh, dan saya ingin membawa satu firman Tuhan yang berkait rapat, yang mengenai dengan 7, angka yang ketujuh, yaitu di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-164. Demikian firman Tuhan, ya. Firman Tuhan berbunyi demikian: 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukummu yang adil. Ya, sekali lagi di dalam Mazmur 119 ayat 164 firman Tuhan berkata, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukummu yang adil. Ya. Nah, angka 7 ini kalau dalam bangsa Israel, ya, ini merujuk ke sesuatu yang bukan hanya sekedar angka-angka biasa, karena juga saya baca artikel, ya, beberapa artikel Kristen, ya, mengatakan juga simbolik 7 ini dia melambangkan perhubungan antara kita dengan Tuhan, dan juga simbolik 7 ini melambangkan keselamatan karena kita beribadah pada hari yang ketujuh, di mana hari ketujuh ini ya dikaitkan dengan kebangkitan Yesus, ya, pada hari yang ketiga, dan itu tepat pada artinya kalau sekarang ini adalah minggu, pada hari Minggu, ya, macam contoh Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, saudara-saudari, walaupun ini cuma simbolik angka, tetapi dia mengandungi banyak makna, ya. Dan kembali kepada tadi, ya, angka 7 yang telah dimention di dalam Mazmur, yaitu Mazmur 119 ayat ke 164, ya. Di sini dikatakan 7 kali dalam sehari. Nah, kalau dikatakan 7 kali dalam sehari, artinya ini sangat-sangat luar biasa. Ya, pemazmur menuliskan di sini bahwa 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukummu yang adil. Nah, kita tahu bahwa ini merujuk kepada perhubungan kepada Tuhan. Ya. Saya membaca di sini, ya, dia merujuk pada perhubungan kita kepada Tuhan, melambangkan yaitu perjanjian dan kekudusan kepada Tuhan. Dan ini bukan hanya sekadar angka 77 saja, tapi saya membaca apa yang saya lihat dalam artikel ini, dan ya, seperti mana katakan tadi firman Tuhan katakan 119 ayat yang ke-164, ya. Dan saya mengajak kita pada pagi hari ini, ya, pada hari yang ketujuh ini, maukah kita datang di hadapan Tuhan, membawa ucapan syukur kita dan memuji-muji nama Tuhan, ya. Dan kita tahu sekarang ini adalah waktu pandemik, di mana-mana kita tahu ada banyak bad news, yaitu berita yang tidak baik kita dengar di sana sini, ya. Dan kita tahu ada banyak perkara-perkara kalau kita membuka pikiran kita kepada dunia ini, dan tanpa kita dipenuhi yaitu dengan persiapan, maka kita akan terjerumus di waktu pandemik ini. Kita mungkin boleh jadi panik. Tetapi di dalam keadaan beginilah kita perlu tekun untuk mencari wajah Tuhan, perlu dekat dengan Tuhan, karena kekuatan kita hanya di dalam Tuhan, ya. Karena di saat kita lemah, disitulah Tuhan akan menyatakan kekuasaannya. Dia akan menyatakan kedaulatannya kepada kita, ya. Dan
Mari saya mengajak kita berdoa dan kita akan memasuki pujian firman kita pada hari ini. Dan saya mengajak kita, maupun kita berada di rumah, walaupun ini cuma ibadah online, tapi saya percaya bahwa kita bersama-sama saat ini, kita bersama-sama menghadap Tuhan, karena hati kita tumpukan kepada Tuhan untuk menyembah Dia pada hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama mensyukuri, mensyukuri kepada Tuhan sepanjang minggu ini, apa yang sedang Tuhan kerjakan, apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam pribadi kita. Mungkin ada di antara kita yang mengalami pertolongan daripada Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang mengalami masalah. Mungkin juga di antara kita yang mengalami, yaitu mungkin doa kita belum dijawab. Dan mungkin juga ada banyak perkara-perkara yang kita alami pada minggu ini. Tetapi saat ini saya mengajak kita berfokus kepada Tuhan. Kita datang di hadapannya, kita mau menyembah Dia, dan kita tahu bahwa dalam 7 hari ini, di dalam 1 minggu ini, kita tahu Tuhan masih bekerja. Kita tahu bahwa Roh Kudus masih bekerja, karena kita ada pada saat ini oleh karena Tuhan. Mari kita datang di hadapannya. Mari kita di dalam sikap doa kita datang di hadapannya. Haleluya, haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Roh Kudus. Mari kita dalam sikap doa kita datang di hadapan Tuhan saat ini. Haleluya. Haleluya. Haleluya Bapa di surga. Haleluya Yesus. Oh Rabasakara Basik. Oh Rabasakara Batika Kasih. Oh Rabasakara Batika Kasih. Areu Shikara Rabasik. Oh Rabasakara Barabasik. Thank you Lord. Oh Rabasakara Basik. Di Rabasik. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, karena kami ada oleh karena-Mu. Kami berterima kasih Tuhan. Kami berterima kasih Yesus. Oh, terima kasih Yesus. Oh, terima kasih atas penyertaan. Oh, Rabasya. Datang di hadapan Tuhan, di hadapan takhta kudus. Ini kami anak-Mu, perlayakanlah kami Tuhan di hadapan. Perlayakanlah kami Tuhan menghadap takhta. Kami datang untuk memuji, kami datang untuk menyembah, dan kami datang untuk berserah. Menyerahkan Tuhan seluruh hidup kami saat ini. Tiada bersembunyi di mata-Mu setiap pribadi kami. Tidak ada yang bersembunyi di mata-Mu Tuhan. Dan kami menyerahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan. Sekiranya
terdapat dosa celah, biarlah Tuhan saat ini kami mengaku, kami datang di hadapan. We want to confess, kami mau Tuhan, kami mau mengaku dan penuh kerendahan hati kami. Mungkin kelemahan-kelemahan yang telah kami lakukan, mungkin kami tidak menyadari, kami telah menggunakan hati. Walaupun perkara-perkara yang mungkin kami tidak sadari, kami telah melanggar firman. Apapun juga Tuhan, pelanggaran-pelanggaran dosa kami, kelemahan-kelemahan kami mengaku Tuhan. Yesus kuduskan kami Tuhan, dan kami pati perlayakan oleh darah. Oh Yesus, ini kami Tuhan, kami berserah. Sucikan kami, kuduskan kami, untuk menghadap Takwa. Oh Jesus, haleluya Yesus. Ini kami Tuhan, ini hidup kami, kami persembahkan di dalam tangan. Oh Jesus, setiap pribadi kami Tuhan, milik-Mu. Setiap pribadi kami, milik-Mu. Biarlah Tuhan penyembahan ini menjadi penyembahan yang benar dan hidup, yang dapat menyenangkan hati-Mu, yang dapat menyenangkan hati Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau masuk Tuhan untuk memuji menyembah. Persiapkan kami, persiapkan setiap hati kami, agar kami Tuhan dapat menerima berkat, dapat menerima sukacita, dipenuhi, dikuatkan, dipulihkan. Di saat kami menghadap, di saat kami memuji, di saat kami menyembah, kami menyerahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan-Mu, agar ibadah ini Tuhan, walaupun dilakukan secara online, tapi biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ya, sebelum kita lanjut ya, kalau biarpun kita buat ini secara online ya, kita of course lah, ada yang berada di rumah kan, yang memang di rumah, duduk rumah, stay at home. Tapi saya percaya bahwa itu bukan alasan kita untuk memuji Tuhan pada hari ini, amin. Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Dan hari ini kita mau bersukacita, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorai, tapi tidak dapat datang ke gereja. Dan saya tahu bahwa memang ada sedikit perubahan, tetapi kalau kita benar-benar ya, bahwa kita benar-benar menghormati harinya Tuhan, walaupun ini dilakukan secara online, tetap di rumah kamu boleh, walaupun tempat masih boleh bersukacita. Sebab kenapa? Sama juga, kita di rumah kah, di gereja kah, hati kita tuh kepada Tuhan, bukan kepada online, tapi kepada Tuhan. Amin. Haleluya. So kita akan masuk dalam pujian dulu, dan nanti kita akan masuk dalam penyembahan. Kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu ya. Kita akan ya, mungkin ada di antara kita yang baru bangun, lemas-lemas lagi masih ya, kamu boleh kasih stretching kamu punya badan ya, karena kita mau lompat-lompat, kita mau bertepuk tangan bagi Tuhan pada pagi hari ini ya. Haleluya. Ini bukan kita mau stretching, kita mau buka untuk apa, mungkin ya lah, ini salah satu kita punya worship, dan ini bukan sekadar senaman bukan senaman, tapi ini adalah memuji Tuhan. So di dalam Tuhan tuh everything pasti
ya boleh masuk saja. So, ya mungkin ada di antara kita yang lemah, mungkin ada di antara kita yang lesu, mungkin ada yang bilang perlu kekuatannya. Inilah masanya, inilah waktunya. Amin. Kita mengangkat pujian ini, yaitu mari kita memuji Tuhan. Mungkin pujian ini kita selalu dengar, tapi mungkin agak lain. Tapi saya percaya kalau kita memuji Tuhan bersungguh-sungguh dan kita mengamati pujian lirik ini, dan itu pasti memberkati kita semua. Ya, sebelum itu saya mau mengajak kita, ya dalam Bikiran ketiga kita katakan haleluya dengan suara yang kedengaran. Amin. 1, 2, 3. Haleluya. Oh, macam walaupun saya secara online saya nampak kamu macam lemah-lemah, macam lemah lesu. Oke, sekali lagi. Kali ini dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Haleluya. Oh, masih lagi. Macam saya dapat tengok kamu di dalam online macam kamu letih lesu. Oh. Oke, kali ketiga ini mesti yang kuat punya. Ya, untuk kemuliaan Tuhan. Oke, 1, 2, 3. Sama-sama kita katakan haleluya. Ya. Baiklah, tanpa memuasa, mari kita memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Ya, boleh kasih pujian pada Nana. Tepuk tangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita memuji Tuhan, sebab Dia layak dipuji. Mari kita memuji Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji, layak menerima pujian umatnya. Anak domba yang dikorbankan, Yesus Kristus adalah namanya. Mari kita memuji Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji, layak menerima pujian umatnya. Oh Tuhan, Engkau Raja, Engkau layak dimulia dan disanjungi. Oh Tuhan, berkuasa, kuasa Roh Kudus yang membimbingku di saat kelemahanku. Mari kita sekali lagi puji Tuhan, sebab Dia layak dipuji. Mari kita memuji Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji, layak menerima pujian umatnya. Oh Tuhan, Engkau Raja, Engkau layak dimulia dan disanjungi. Oh Tuhan, berkuasa, kuasa Roh Kudus yang membimbingku di masa kelemahanku. Mari kita memuji Tuhan, sebab Dia layak dipuji. Mari kita memuji Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji, layak menerima pujian umatnya. Layak menerima pujian umatnya. Mari teruskan memuji Tuhan. Ya, tepuk tangan bagi Tuhan. Kita bersorak bagi namanya. Haleluya. Sukacita ada di rumah Tuhan. Sukacita tinggal di rumah Tuhan. Sukacita tinggal di rumah Tuhan.
tinggal di rumah Tuhan, sukacita. Kekal di rumah Tuhan, kekal ada selama-lamanya. Meskipun banyak rintangan, godaan yang melanda, angin ribut dan badai tak menghalangi. Sama-sama katakan, karena ku tahu bahwa Yesuslah pintu kemenangan selamanya. Sukacita, sukacita, oh, ada di rumah Tuhan. Sukacita, tinggal di rumah Tuhan. Sukacita, kekal di rumah Tuhan, kekal ada selama-lamanya. Meskipun banyak rintangan, godaan yang melanda, angin ribut dan badai, katakan ku tabah, dapat mengarungi. Oh, karena ku tahu bahwa Yesuslah pintu kemenangan selamanya. Katakan Yesus datang, Yesus datang dalam kemuliaannya, Yesus datang dalam kebesarannya, Yesus datang raja atas segala raja. Yesus datang dalam kemuliaannya, Yesus datang dalam kebesarannya, Yesus datang raja atas segala raja. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana, Hosana. Hey, Yesus datang dalam kemuliaannya, Yesus datang dalam kebesarannya, Yesus datang raja atas segala raja. Yesus datang dalam kemuliaannya, Yesus datang dalam kebesarannya, Yesus datang raja atas segala raja. Katakan Hosana, 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 Hosana bagi Dia. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Hosana, hey, haleluya, haleluya. Mari kita berikan pujian bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita dalam sikap menyembah kita di hadapan Tuhan. Kita datang di hadapannya. Tuhan, kami bersyukur ya dengan puji-pujian yang kami naikkan di hadapan. Bukan hanya dengan sekadar ekspresi kami untuk memuji, bukan dengan gerak tubuh kami saja untuk memuji-Mu, tetapi kami mau lebih dalam lagi, Tuhan, datang di hadapan hadirat-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Oh Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Mari kita menaikkan satu penyembahan. Penyembahan ini yaitu dengarlah pujian dari hatiku. Haleluya. Dengarlah pujian dari hatiku.
Haleluya, haleluya.
kebaikan penyertaan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami datang kepada Engkau. Kami membuka telinga kami, hati kami, untuk kebenaran firman Tuhan terus berbicara dalam hidup kami, sehingga pagi hari ini kami menerima kewahyuan, pencerahan daripada kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami sekali lagi mengalami kekuatan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memuji Engkau. Kami membuka hati kami, pemikiran kami, telinga kami untuk firman. Berjalan Tuhan Kudus pagi hari. Setiap kami yang berada di rumah ataupun di tempat ini dapat mengalami kebenaran oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan yang dikasihi. Bertemu lagi di dalam ibadah atas tarian pagi hari ini. Terima kasih kepada Saudara Nazil yang sudah melayani kita di dalam puji-pujian dan penyembahan. Saya yakin bahwa ketika kita datang kepada Tuhan dengan hati yang tulus memuji Tuhan, saya sangat yakin Tuhan senang dengan ibadah kita. Nah, saya berdoa jemaat Tuhan, sudah hampir 2 minggu kita di dalam PKPB, PKPD, ya. Apa jenis PKP saja. Harapan saya supaya setiap kita dapat menjaga diri kita masing-masing, ya. Khususnya yang berkeluarga, tolong jaga keluarga masing-masing, anak-anak, ya. Terus ikut SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Dan saya mendorong supaya kita terus aktif mengikuti khotbah-khotbah yang disediakan di dalam ibadah. Dan harapan mana tahu dia akan datang akan ada banyak video yang boleh dimasukkan di dalam channel YouTube gereja. Terus follow di sana, belajar firman Tuhan yang boleh membangun kita. Dan kita terus doakan supaya situasi yang agak buruk sekarang yang berlaku di negeri kita dapat bertambah baik. Kita minta Tuhan campur tangan. Kita berdoa supaya ada penambahbaikan. Doakan semua frontliner yang terlibat supaya mereka juga ada kekuatan dan juga terus dilindungi daripada virus ini, ya. Nah, pagi hari ini saya mau kita membawa kita untuk belajar daripada firman Tuhan. Temanya adalah kekristenan yang menjadi terang di dalam kegelapan. Tidak kesalah kegelapan apa, tapi mungkin paling mudah ialah kegelapan di dalam dunia, ya. Kalau gelap dalam bilik itu lain, dipasang lampu saja, ya. Nah, firman Tuhan yang kita mau belajar pagi hari ini ada beberapa firman Tuhan yang kita jadikan rujukan. Di dalam Efesus 5 ada ayat mengatakan begini, ya. Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Jadi dalam Alkitab sendiri pun mendorong kita, mengingatkan kita bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup seperti anak-anak terang, ya. Sebab itu apa? Hiduplah sebagai anak terang. Nah, kita lihat di dalam Filipi 2. Filipi 2 di dalam ayat 14-16, panjang juga ayat ini, dia bilang begini. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda, seperti anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga dibilang kamu bercahaya di antara mereka seperti apa? Bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah.
Nah, dua ayat ini mengingatkan kita kepada satu hal yang penting. Dia bilang apa? Supaya kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, di dalam Filipi 2. Manakala di dalam Efesius 5 dia bilang, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Satu peringatan yang kuat kepada kita bahwa penting sekali ya untuk kita hidup menjadi terang di dalam kegelapan dunia. Hari ini banyak kegelapan, banyak jenis kegelapan, banyak jenis kejahatan dalam dunia kita yang kita tinggal sekarang. Nah, sebelum kita mau belajar, saya mau kita hari ini banyak cerita ilustrasi supaya kita paham apa yang saya harap supaya ilustrasi ini boleh membuat kita lebih paham. Nah, kenapa pentingnya kekristenan yang menjadi terang di dalam kegelapan dunia. Nah, pada tahun 1989, kamu boleh lihat di dalam Wikipedia, ya, Václav Havel. Ya, kamu boleh, kalau kamu berminat untuk tahu siapa yang Václav Havel ini, kamu boleh cek di dalam sejarah di dalam Wikipedia tentang orang ini, ya. Václav Havel telah dinaikkan daripada kedudukannya sebagai seorang tahanan politik kepada presiden pertama yang dipilih di Cekoslovakia, ya. Jadi dulu ini negeri Cekoslovakia ini hari ini sudah dipisahkan jadi Czech Republic dengan Slovakia, ya. Jadi dulu ini dua negara ini bergabung, oke, ya. Nah, terletak di Eropa Tengah. Beberapa tahun kemudian pada hari pengebumiannya di Prague pada tahun 2011, bekas setiausaha negara Amerika Serikat Madeleine Albright berkata begini, yang juga dia dilahirkan di Prague, menyifatkan dia sebagai seorang yang telah membawa cahaya ke tempat-tempat yang sangat gelap. Nah, untuk pengetahuan kamu, Havel ini pernah memimpin organisasi hak asasi manusia yang dipanggil Charter 77. Ia memimpin gerakan perlawanan secara damai, menentang secara damai, ya, yang lebih dikenal dengan revolusi Bolodru, yang berhasil menumbangkan sistem komunis Soviet di Cekoslovakia pada tahun 1989. Ya, ini agak sejarah, ya. Nah, di dalam Alkitab dikatakan pula bahwa Tuhan Yesus menjadi cahaya bagi seluruh dunia. Tuhan mewujudkan cahaya ketika dia menciptakan cahaya bersinar dalam kegelapan sejak pada mulanya, ya. Kemudian dengan kelahirannya dia membawa cahaya ke dalam kerohanian manusia, ya. Yesus adalah hidup dan cahaya yang tidak dapat dipadamkan oleh kegelapan, ya. Yohanes Pembaptis datang dari padang gurun untuk menjadi saksi kepada Yesus, cahaya dunia yang diantar kepada kita. Kita boleh melakukan perkara yang sama pada hari ini, ya. Kita lihat dalam firman Tuhan, sesungguhnya inilah perintah Yesus yang kita patut lakukan. Hendaklah apa? Di dalam Matius 5:16 dibilang begini, hendaklah cahaya kamu juga bersinar di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatan kamu yang baik, lalu memuji Bapa kamu yang di surga. Ya. Yohanes Pembaptis datang untuk mendahului Yesus untuk membuka jalan bagi kedatangan penyelamat. Tetapi kita juga diminta di dalam Matius 5, dia bilang begini, hendaklah cahaya kamu bersinar di hadapan orang, supaya orang yang melihat kita, melihat perbuatan kita yang baik, lalu apa? Memuji Bapa kamu yang di surga. Orang melihat kemuliaan Tuhan, memuliakan Tuhan ketika melihat kesaksian hidup kita yang menjadi sinar dalam kehidupan mereka. Di dunia hari-hari ini, dunia yang mana yang baik dianggap tidak baik, lepas itu yang buruk dilihat sebagai baik. Dunia di mana apabila kebenaran dan kesalahan diputar balik. Nah, hari ini banyak berlaku begitu. Dan ini menyebabkan orang-orang dunia hari-hari ini tercari-cari kebenaran di dalam kehidupan mereka, ya.
dan doa saya dan juga panggilan Tuhan kepada kita sebagai orang percaya kepada dunia yang semakin rusak hari ini adalah supaya kita menjadi orang yang menyinarkan cahaya Kristus di dalam dunia ini. Apabila berbicara tentang cahaya ataupun bersinar, pasti kita pernah dengar yang namanya kegelapan. Nah, saya mau kita paham apa itu kegelapan. Nah, ini adalah satu artikel yang saya baca daripada seorang hamba Tuhan yang berkhotbah. Nah, ini dia punya uraian tentang kegelapan. Dia bilang begini, kegelapan adalah keadaan di mana tidak ada cahaya. Tidak ada sesuatu yang dapat kita lakukan untuk membuat gelap. Gelap hanya boleh terjadi ketika apa? Ketika tidak ada terang. Harus diakui bahwa dunia di mana kita sedang berdiri hari-hari ini, dunia di mana kita sedang hidup sekarang ini adalah dunia yang gelap, ya, semakin jahat, semakin gelap. Sama ada kita mau percaya atau tidak, kita harus akui, dengar bahwa dunia kita adalah dunia yang sudah rusak dan hancur, dunia yang penuh dengan kegelapan. Namun kita diberikan hidup supaya kita dapat bercahaya di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Pertanyaannya kepada kita semua yang sedang mendengar saat ini, apa yang sedang kita bangun di dalam hidup, di dalam kota kita saat ini? Sebab pada saat kita menjadi terang, seharusnya gereja dengan cepat menjangkau orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, menjangkau orang-orang yang sedang mencari terang. Ya. Namun seringkali reality hari ini adalah kita menutup, gereja menutup diri mereka. Kita menutup diri kita sebagai gereja. Karena apa? Karena kita tidak mau tercemar dengan kehidupan dunia yang gelap. Kita rasa bahwa untuk mau maintain supaya kita boleh hidup sebagai orang yang hidup di dalam terang adalah dengan cara menjauhkan diri kita daripada orang-orang yang hidup dalam kegelapan ini. Nah, seperti yang saya katakan tadi, masalahnya adalah kegelapan adalah keadaan di mana tidak ada cahaya. Jangan salahkan dunia kalau mereka hidup di dalam kegelapan. Ini disebabkan oleh orang Kristen yang tidak mau masuk di dalamnya dan melakukan sesuatu supaya menjadi terang. Tidak mau masuk di dalam dan melakukan sesuatu untuk menjadi terang. Orang Kristen dipanggil untuk menjadi terang. Terang itu hanya berfungsi apabila terang itu diletakkan di dalam keadaan di suatu tempat yang gelap. Kita sebagai orang terang, kita tidak ditakdirkan, ya, untuk tinggal di dalam keadaan yang terang. Tapi kita dipanggil untuk berada di tempat yang gelap supaya terang Tuhan yang ada dalam kita itu menjadi terang kepada kegelapan. Nah, sebelum kita mau belajar terang apa yang boleh membawa sinar dalam kehidupan orang lain, kita mau belajar bagaimana bintang itu mati. Sebab tadi ya dikatakan di dalam Filipi tadi, dia bilang begini, supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka. Dibilang, nah, ayat paling lengkap ayatnya mulai daripada ayat 14. Dia bilang, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti apa? Bintang-bintang di dunia. Nah, hari ini kita mau belajar sedikit tentang bintang. Bagaimana sebuah bintang itu mati. Nah, ini agak sains, tapi saya rasa penjelasan ini boleh membuat kamu paham. Ketika sebuah bintang kehabisan bahan bakar, karena hidrogen sudah habis menjadi helium, maka bintang itu akan menjadi dingin, sejuk, dan kekuatan graviti bintang akan menjadi dominan.
Hal ini menyebabkan lapisan luar bintang runtuh ke dalam, ke pusat gravitinya. Artinya pada waktu keadaan ini terjadi, pada saat inti daripada bintang itu ya tersebut sudah habis, maka bintang tersebut akan runtuh dengan sendirinya akibat beratnya sendiri ya. Ini adalah gambaran kita semua sebagai orang-orang yang dipanggil untuk menjadi terang bagaikan bintang di dunia. Ini adalah ilustrasi ya. Kebanyakan dari kita mau terang dari luarnya saja, seperti nampak macam seperti yang bintang inilah. Yang kita asah hanyalah sekedar talenta dan kemampuan, hal-hal yang berbentuk luaran. Namun kita tidak pernah meneliti apakah yang di dalam itu masih sehat atau tidak. Kita tidak pernah teliti sama ada yang kondisi dalam kita itu dalam keadaan yang baik atau tidak. Seringkali sebagai orang Kristen, banyak di antara kita yang berpikir yang penting kita sudah melayani, sudah terlibat dalam pelayanan, sudah memimpin pujian, sudah berkhotbah, sudah menginjil, dan lepas itu setiap hari ada waktu berdoa ya. Tapi tanpa sadar banyak orang yang tidak kuat untuk menahan tekanan daripada luar. Hal ini sering terjadi kepada orang-orang yang terkenal, orang-orang yang menjadi bintang di dalam dunia kerohanian ya. Banyak kalau kita dengar hari-hari ini, ada orang yang sudah mencipta lagu-lagu rohani yang banyak, kemudian selama bertahun-tahun menjadi orang seperti ini, kemudian hari ya, mereka mengakui bahwa mereka mulai tidak mempercayai Tuhan itu sendiri. Sangat mengherankan, menghasilkan lagu yang bagus, tapi kemudiannya mengakui bahwa dia tidak meyakini kewujudan Tuhan, tidak percaya dengan Tuhan ya. Orang-orang seperti ini adalah orang yang hanya memperhatikan, fokus mereka adalah kepada hal luaran mereka, talenta mereka, karisma. Tanpa mereka sadar, mereka mengabaikan hal yang dari dalam, sehingga mereka tanpa sadar dari dalam mereka rusak dan rapuh. Akibatnya ketika tekanan datang dalam kehidupan mereka ya, bahan bakar sudah habis, orang bilang ya, macam kereta, minyak habis. Pada saat tidak ada lagi yang dapat menahan kekuatan tekanan dari luar, dari dunia, dari kehidupan setiap hari, pada saat itulah orang-orang seperti ini hancur, runtuh. Mereka mulai lari kepada kehidupan duniawi, kesenangan-kesenangan yang sia-sia. Bahkan banyak orang juga yang membunuh diri. Kenapa? Mereka akhirnya mendapati bahwa setiap hal-hal rohani yang mereka lakukan ternyata bukan esensi kehidupan mereka. Itu hanya hal-hal kegiatan yang berbentuk keluaran mereka saja ya. Dan inilah yang terjadi, sehingga gereja takut dan berkata begini, kita harus menjauhi kehidupan seperti itu. Nanti kita juga boleh terheret seperti mereka. Padahal dalam Filipi sudah mengatakan bahwa kita dipanggil untuk masuk di tengah-tengah generasi yang bengkok hatinya dan sesat ini. Supaya apa? Supaya kita melakukan tugas kita, menjadi terang di dunia, di tengah dunia yang gelap ini, dan orang melihat Kristus di dalam kita. Bagaimana supaya kita dapat menyatakan terang, membagikan terang itu kepada orang lain? Nah, ini yang paling penting ya. Bagaimana supaya kita dapat membagikan terang itu? Yang pertama, membagikan Injil. Berita Injil itu adalah pribadi Allah sendiri yang akan menjadi terang kepada orang itu. Injil itu berbicara tentang Kristus. Amin. Setelah menyatakan bahwa segala sesuatu, tidak ada satupun di dunia yang tidak dijadikan oleh firman, di dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Kita akan belajar dalam 1 Yohanes 1
ya, ayat 1 sampai 5. Ya. Mari kita baca bersama-sama. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan apa yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Seperti yang saya katakan tadi, setelah menyatakan bahwa segala sesuatu tidak ada satupun di dunia yang tidak dijadikan oleh firman, di dalam ayat 4 dikatakan di dalam Dia ada hidup, ya. Dan hidup itu adalah terang manusia, dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan tidak menguasainya. Hal yang disampaikan di dalam ayat ini sangat konsisten, ya. Kalau kamu lihat di dalam Kejadian 1 pun, ayat ini juga selaras berbicara tentang terang, ya. Hal ini juga selari dengan tulisan Yohanes di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 hingga 5 ini. Yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, dibilang, yang telah kami saksikan, yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Apa yang dituliskan di dalam Yohanes ini, para rasul waktu itu yang mendengar tentang kebaikan Tuhan, tentang mujizat Tuhan, tentang Injil, itulah yang mereka beritakan kepada jemaat Tuhan. Di dalam ayat 3 dia bilang begini, apa yang telah kami lihat, apa yang telah kami dengar, kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh apa? Persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Satu-satunya cara untuk kita dapat membagikan terang itu, menjadikan orang lain mengalami terang itu, adalah dengan memberitakan Injil. Hari-hari ini ada banyak kekhawatiran, banyak ketakutan. Dengar baik-baik, hanya kesaksian tentang Injil, pemberitaan Injil yang dapat menjadi jawaban kepada orang-orang yang hidup di dalam ketakutan hari-hari ini. Takut mati karena COVID. Bukan juga kita orang Kristen ini temberang bilang bagus cepat mati, nanti balik juga di surga. Bukan begitu. Tetapi sebagai orang Kristen yang sadar bahwa keselamatan sudah ada di dalam kita, memang kita ada kekhawatiran. Saya sangat yakin kita ada kekhawatiran tentang ini COVID. Tetapi pada masa yang sama kita ada kelegaan di dalam hati kita, karena kita tahu bahwa kalau Tuhan panggil kita hari ini, apakah melalui hal-hal yang lain ataupun karena COVID, saya sangat yakin bahwa tangan Tuhan terbuka menantikan kita. Makanya kematian di dalam kehidupan orang percaya adalah satu kematian yang tidak menakutkan, karena itu merupakan satu permulaan kehidupan kekal bagi kita. Makanya Paulus sendiri berkata bahwa dia kalau boleh mati pun boleh, dia bilang lagi bagus. Tetapi karena masih ada tanggung jawab yang perlu dia lakukan, dia bahkan bekerja keras untuk pemberitaan Injil itu. Manusia harus hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Dan firman
pertama yang keluar dari mulut Allah adalah tentang terang. Sejarah alam semesta mencatat bahwa firman pertama yang diucapkan Allah adalah jadilah terang. Sangat ajaib, hal yang hampir sama dinyatakan di dalam 1 Yohanes 1 tadi. Ya. Pembukaan pada 1 Yohanes 1 yang tadi adalah apa yang telah ada sejak semula yang telah kami dengar tentang firman hidup itu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Wow, luar biasa. Kemudian apa yang dikatakan Yohanes di ayat 5? Dia bilang begini, inilah pesan, inilah berita yang telah kami dengar yang kami sampaikan kepada kamu. Apa pesan atau berita Injil yang disampaikan oleh Yesus kepada Rasulnya untuk diteruskan kepada kita? Apa pesan utama itu? Apakah berita Injil itu? Berita Injil yang disampaikan adalah Allah adalah terang. Hanya apabila kita dapat membagikan Yesus dalam hidup orang lain, hidup orang yang hidup dalam kegelapan, hanya dengan cara itulah mereka dapat memiliki terang itu dan mereka hidup dalam terang itu. Terang itu hidup di dalam mereka. 1 Yohanes adalah kitab tentang kasih. Tetapi Yohanes tidak berkata Allah adalah kasih. Pesan yang utama yang dia katakan di sini adalah Allah adalah terang dan di dalamnya tidak ada kegelapan sama sekali. Itulah message daripada Injil, yaitu Allah menjadi terang bagi kita. Terang itu menerangi kita. Terang itu ada kehangatan yang kasih, yang lahir daripada salib Kristus sendiri. Di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Itulah alasan mengapa hubungan kita yang pertama dengan Allah, pengalaman pertama kita dengan Allah adalah kita menerima pencerahan daripada Tuhan. Kebenaran itu dinyatakan kepada kita. Makanya di dalam lagu Amazing Grace dia bilang begini. Amazing Grace, dia bilang. Ada satu perkataan yang famous yang selalu dikatakan di sana. I was blind. Dia bilang saya buta. But now I see. Dia bilang, aku dulunya buta, tidak boleh melihat, tetapi sekarang aku apa? Melihat. Itulah pengalaman setiap orang percaya yang dulunya tidak dapat melihat kebenaran itu. Tetapi ketika mendengar Injil, menerima Yesus dalam hidup mereka, menerima terang itu tinggal dalam hidup mereka, mereka tidak lagi buta sebab mereka bukan tinggal di dalam kegelapan lagi. Bukan lagi kegelapan yang hadir dalam hidup mereka, melainkan terang. Makanya kita tidak lagi buta, kita melihat kebenaran itu. Hal selanjutnya, setelah kita belajar bagaimana supaya kita dapat membagikan terang, bagaimana supaya hidup kita ini menjadi terang, ya, adalah saya katakan tadi membagikan Injil, membagikan terang itu, menyaksikan, bersaksi tentang terang itu. Hal yang kedua ya, adalah Allah yang menciptakan terang, yang menghadirkan terang itu, Allah yang terang itu sendiri, ya, akan menyinari hati kita. Setiap ayat dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, dia selalu selari, ya. Tidak mungkin dia akan bertentangan. Selalu ada perkaitan. Makanya di dalam 2 Korintus 4 dibilang begini, sebab Allah yang berfirman, dari kegelapan terbitlah terang, Dia yang telah bersinar dalam hati kita demi pencerahan pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang ada di wajah Yesus Kristus. Ini merupakan ayat yang selalu kita dengar, saya ingat, dan ayat ini merupakan ayat yang luar biasa. Sebab di dalam firman Tuhan ini dikatakan begini, dari kegelapan terbitlah terang, dan Dia inilah yang telah bersinar dalam hati kita.
Dia yang telah bersinar dalam hati kita, dibilang. Siapa yang bersinar itu? Siapa yang telah bersinar dalam hati kita yang dimaksudkan di sini? Yaitu Allah sendiri. Maksudnya Allah yang menyatakan kepada kita. Makanya ayat selanjutnya, sebelumnya dia mengatakan bahwa dari kegelapan terbitlah terang. Allah yang menyatakan diri kepada kita. Ketika Anda membagikan Injil kepada orang lain, ketika Anda mengungsikan kebaikan Allah kepada orang lain, dengar baik-baik, Anda sedang bekerja sama, Anda sedang menjadi alat Tuhan untuk Allah menyatakan diri dalam kehidupan orang yang tinggal dalam kegelapan itu. Allah yang Maha Kuasa yang berfirman di dalam Kejadian itu, yang berkata begini, jadilah terang. Dia menciptakan terang. Bahkan dia menjadi terang dalam kehidupan kita. Makanya dari awal tadi saya katakan bahwa perjanjian lama, perjanjian baru itu selalu berkaitan ataupun selalu. Dialah yang bersinar di dalam hati kita. Boleh kita pikirkan, kalau Tuhan yang bersinar, seberapa sejauh mana sinar itu, seterang mana sinar itu. Kalau Allah bersinar dalam hidup kita, apakah mungkin masih ada kegelapan? Tidak ada. Makanya penting untuk kita terus menerima sinar daripada Tuhan melalui firman Tuhan. Nah, selanjutnya pertanyaan supaya kita boleh paham, supaya kita boleh berpikir adalah, untuk apa Tuhan bersinar di dalam hati kita? Untuk apa? Tujuannya adalah supaya kita menerima pencerahan tentang pengetahuan akan kemuliaan Allah yang ada pada wajah Yesus Kristus. Kita yang dulunya buta, sekarang kita melihat. Dan apakah yang kita lihat itu? Yaitu kemuliaan Allah sendiri. Kemuliaan Allah yang kelihatan di dalam wajah Yesus Kristus itu sendiri. Inilah yang menjadi persoalan kepada kita. Persoalan kepada saya. Apakah saya ini hanya seorang agamawi sahaja? Dalam Inggris dia religious, ya. Apakah saya ini hanya orang yang agamawi, orang religious saja? Kamu tahu macam mana itu orang yang agamawi? Orang yang agamawi itu adalah orang yang masih buta ataupun masih gagal melihat kemuliaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang kelihatan di dalam wajah Kristus, melalui Kristus. Kalau kita melihat sesuatu yang mulia, hal ini pasti akan tercermin di mata kita. Mata kita akan bersinar saat kita melihat sesuatu yang mulia. Ya, kalau kita melihat Allah itu akan bersinar di dalam mata kita. Betul? Mata kita ini kan macam cermin. Kalau kita tidak melihat apa-apa, mata kita akan menjadi semakin meredup. Ya. Tiada lagi yang memancarkan. Tapi jangan lupa, kekristenan itu berbicara tentang memancarkan kemuliaan Allah. Hanya dengan berhadapan dengan Allah, dengan terang Allah, berhadapan dengan wajah Kristus, barulah kita dapat memancarkan Kristus dalam kehidupan kita. Namun, kalau kita adalah orang yang selalu melihat kemuliaannya, maka hal itu akan tercermin daripada mata, daripada kehidupan kita, daripada perlakuan kita. Orang yang melihat kemuliaan Tuhan menjadi semakin seiring ataupun semakin selari dengan kehidupannya. Apa yang dia lihat, apa yang dia sembah, apa yang dia pelajari daripada firman Tuhan. Kebenaran-kebenaran seperti ini, terang seperti inilah yang akan menjadikan hidup kita. Seperti apa hidup kita? Itulah penyembahan yang sejati. Orang yang melihat kemuliaan Allah
yang menjalani kehidupannya yang di dalam keadaan yang penuh dengan kekaguman kepada Tuhan. Rasa kagum, bersyukur, ini hanya dapat diberikan oleh Tuhan, dan Dia memberikan itu kepada kita sepanjang hayat kita. Tanpa melihat kemuliaan Tuhan, kehidupan kita hanyalah sekadar satu rutin, satu kehidupan agamawi, satu kehidupan yang biasa-biasa saja. Hidup menjadi sekadar sesuatu yang untuk orang bilang cukup-cukup makan, ataupun sekadar hiduplah, yang penting hidup. Namun kalau ada Allah di dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan semakin berarti dari hari ke hari. Makanya di dalam 1 Yohanes 1 tadi dia berkata begini, inilah berita yang telah kami dengar dari Dia, yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Lo tinggallah di dalam terang itu. Kalau kita melihat di dalam dunia hari ini, banyak sekali orang yang di mana kehidupan mereka mulai pudar di dalam hal kerohanian. Kalau orang Kristen yang sudah di dalam tahap seperti itu, kita akan mulai kehilangan kemampuan untuk merasa takjub, ataupun orang bilang merasa bersyukur. Bila kita sudah hilang rasa kagum kepada Tuhan, itu bahaya. Kita akan merasa hidup kita semakin tidak berarti. Kita tidak akan dapat menikmati hidup kita apabila kita tidak punya lagi kemampuan untuk merasa berarti hidup kita di hadapan Tuhan. Kita akan kehilangan rasa kagum kita kepada Tuhan. Kita tidak akan menikmati kehidupan kita yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Maka kita akan merasa kehidupan kita setiap hari yang kita jalani itu sesuatu yang mati, tidak ada arti. Segalanya menjadi rutin yang hanya dilakukan karena mau hidup saja. Ya. Makanya penting sebagai orang Kristen, yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, kita sebagai orang percaya yang sudah menerima terang itu, pertama kita perlu membagikan terang itu, mengungsikan Injil itu seperti yang dilakukan oleh para rasul yang ditulis di dalam 1 Yohanes 1 tadi. Selanjutnya, kebenaran yang kita terima, firman yang kita pelajari, itu akan menjadi suatu enlightenment ataupun satu pewahyuan yang menjadi terang dalam hidup kita. Demikian juga kalau kita membagikan Injil itu kepada orang lain, Injil itu akan menjadi terang, pewahyuan ke dalam kehidupan orang ini, sehingga mereka yang hidup di dalam kegelapan akan menjadi orang yang bukan lagi dalam kegelapan, tapi hidup mereka diterangi oleh kebenaran. Nah, saya mau menutup firman Tuhan, perkongsian saya pada pagi hari ini dengan satu cerita. Sangat agak panjang cerita dia, tapi sangat saya harap ini dapat memberi kita satu pengertian. Ini adalah satu cerita rekaan saja, oke? Nah, ada satu kisah seorang suami yang pergi ke luar negara, lalu dia nampak satu kotak korek api, dan dia belikannya untuk istrinya. Ya. Jadi kotak ini bercahaya di dalam gelap. Oleh itu, setelah sampai di rumah dan dia berikan hadiah itu kepada istrinya, dia mau memperlihatkan kepada istrinya hadiah kotak yang boleh bercahaya itu. Namun, sewaktu apabila lampu itu sudah dinyalakan, kotak itu ternyata tidak mengeluarkan cahaya. Dan istrinya berkata, oh, ini gurauan yang tidak lucu katanya. Ya mungkin karena istrinya sudah happy kan. Nah, lalu suami itu berkata dalam nada yang kecewa, dibilang dia kecewa. Tapi kemudiannya, sewaktu istrinya membelek-belek kotak api itu, kotak yang mengeluarkan cahaya itu, dia melihat satu kalimat ataupun satu tulisan di dalam bahasa Perancis, dan dia bertanya kepada seorang teman, kepada sahabat dia, apa maksud kalimat tersebut, apa maksud ayat itu. Ternyata ayat itu berbicara begini: jika Anda ingin saya bersinar pada malam hari
Jemurlah saya di bawah terik matahari. Itu ayat yang ditulis dalam kotak yang bercahaya itu. Karena itu kemudian istri tersebut mengambil kotak itu dan dia letak di jendela untuk supaya terdedah kepada matahari. Petangnya, setelah suami itu balik dari kerja, istri itu pun mengambil demonstrasi lah. Dia kasih padam tuh lampu, kemudian dia kasih tengok suami dia bagaimana kotak itu boleh bercahaya. Nah, kemudian setelah dipasang, karena sudah terdedah kepada matahari, ternyata kotak itu mengeluarkan cahaya, betul-betul mengeluarkan cahaya yang terang. Suami yang tidak tahu itu pun bertanya, "Oh, apa yang kamu buat?" Dia bilang. Istri ini pun bagi tahu, dia bilang, rahasianya rupa-rupanya kotak ini harus dijemur, ya, di tengah-tengah matahari panas, di tengah-tengah yang ada cahaya, supaya bila malam ditaruh di dalam tempat yang gelap, dia dapat bercahaya. Sama halnya perumpamaan ini, cerita ini, ilustrasi ini dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Jika kita ingin bersaksi di tengah-tengah dunia yang gelap ini, kita harus berada di dalam terang Tuhan dahulu. Berjemurlah, ini dia punya berjemurlah dalam terang firman Tuhan. Halo. Penuhi hidup Anda dengan hadirat Tuhan, dengan terang Tuhan, dengan firman Tuhan. Izinkan Roh Kudus memakai hidup Anda untuk bercahaya di dalam kegelapan itu. Amin. Rasul Paulus menuliskan kepada orang percaya di Filipi seperti ini, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah, yang tidak bercelah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma susah-susah. Dibilang kita tidak boleh bersinar dengan kekuatan kita sendiri. Kita hanya boleh bersinar jika kita berada di bawah terang Kristus Yesus. Amin. Saya harap kita semua dapat memahami betapa pentingnya kita sebagai orang Kristen menjadi terang, apalagi dengan situasi dunia yang penuh dengan ketakutan, penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan cerita-cerita yang menakutkan pada hari-hari ini. Saya berdoa dan saya mendorong kita sebagai orang Kristen, sebagai jemaat Tuhan, dimanapun Anda ditempatkan saat ini, di tempat kerja, di kawasan kejiranan, kalau ada sahabat, kenalan Anda yang sedang mengalami hal-hal yang mereka perlukan penghiburan, saya berdoa supaya Tuhan memberikan Anda hikmat untuk membagikan terang itu, supaya mereka yang hidup dalam kegelapan, hidup di dalam ketidakpastian, ketika mereka memiliki terang, mereka akan mengalami damai sejahtera dalam hidup mereka melalui Anda. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga yang kami kenal di dalam nama Yesus, Tuhan, kami sadar bahwa Engkaulah terang kami, dan Engkau bukan sengaja-sengaja memanggil kami menjadi anak Tuhan, hidup di dalam terang, supaya kami hidup biasa-biasa, melainkan ada tujuan. Sebagaimana rasul-rasul-Mu yang dinyatakan di dalam 1 Yohanes 1, memberikan kabar baik, menyampaikan kabar baik, menyampaikan terang yang sudah mereka terima itu kepada jemaat. Demikian kami orang percaya hari ini, kami sudah menerima Injil-Mu, kami sudah menerima terang itu. Kami diberi tanggung jawab untuk membagikan terang itu. Kami yang sudah memiliki Yesus dalam hidup kami, kami punya tanggung jawab untuk mengungsikan Yesus dalam hidup orang lain. Beri kami kekuatan, beri kami hikmat, supaya hidup kami bukan hidup yang biasa-biasa, melainkan hidup kami adalah hidup yang penuh dengan keberanian untuk menyampaikan Injil-Mu di mana-mana. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.